kok malah cosplay Hexcraft gini sih? Aku kan Ibnu, bukan dari Bring of Shadow. Oke, maaf ya. Aku nyalain lampu dulu biar asik. Boom. Haha. Hihi. Halo, hai semuanya. Hai, halo. Hahaha. Nah, gini kan. Ganteng kan? Oke, semuanya, halo semuanya. Selamat datang di acara Bintang Bicara Santai Kala Petang. Bersama aku, Muhammad Ibnu Bayu Haji, yang akan memimpin acara kali ini. Tentunya yang namanya bincang-bincang ya kali aku sendiri lah ya. Aku ditemani beberapa teman nih. Nih, yang pertama ada Rani. Halo Rani, say hi to Cam. Halo Ibnu, halo semuanya. Hai. Oke, sehat ya Rani ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Lalu di sini ada Dela. Halo Dela. Halo Ibnu. Oke, lanjut ada Shanis. Halo Shanis. Halo Mas Ibnu Kobusyar. Halo semua. Waduh, jangan kok busuk lah, aku gak botak loh. Masih panjang rambutnya. Itu, halo. Lalu ini ada Najla. Halo Najla. Hai Ibnu, hai semua. Halo. Terus ini juga ada Alika. Halo Alika. Halo Ibnu, halo semua. Halo, sehat-sehat lah ya semuanya. Lalu di sini juga ada Zabel. Silakan Zabel, say hi to Cam. Halo Ibnu, halo semuanya. Halo. Nah, di acara Bintang kali ini kita akan bincang-bincang nih masalah Pancasila. Kalian tahu lah ya, saat ini kan Pancasila banyak penyimpangan ya. Baik dari kalian yang mulai sara lah, perpecahan antar suku lah, kalian yang korupsi, terutama yang PDI. Lalu dan yang lain-lainnya gitu kan. Kalian tahu nggak sih, itu tuh sebenarnya tuh mereka tuh nggak paham arti Pancasila itu sendiri. Kalian mesti dia nggak tahu hakikatnya lah, nggak tahu apa itu pengamalannya lah gitu loh. Stupid. Gitu. Nah, di saat ini kita bakal bahas tuntas masalah Pancasila tentang filsafat. Nanti kita akan bahas baik Pancasila hakikatnya sebagai filsafat lah, sumber-sumbernya lah, maupun tantangannya. Nah, langsung saja kita mulai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Langsung aja di bawah sini. Untuk kalian nanti yang bingung karena kalian nggak bisa dengerin itu kan agak gitu kan kedengarannya, nanti bisa cek aja di bawah. Di sini ada file yang bisa kalian lihat untuk materi. Nah, langsung saja nih ke materi yang pertama nih, hakikat Pancasila sebagai filsafat. Nah, di sini aku ada Dela. Halo Dela, udah masuk? Halo Ibnu, udah masuk. Nah, halo. Nah, ini Dela, ini orang-orang pada tanya nih, hakikat Pancasila sebagai filsafat tuh gimana ya? Bisa dijelasin nggak? Bisa dong. Di sini aku mau ngejelasin ya pengertian filsafat Pancasila menurut beberapa ahli. Yang pertama, I.R. Soekarno. Menurut Soekarno, filsafat Pancasila merupakan filsafat asli dari Indonesia yang diambil dari budaya dan tradisi Indonesia dan akulturasi budaya India, Hindu-Buddha, Barat, Kristen, dan Arab Islam. Yang kedua, Soeharto. Filsafat Pancasila menurut Soeharto mulai mengalami perubahan melalui para filsuf yang lahir dari Dikbud. Semua elemen barat disingkirkan dan diganti dengan interpretasi dalam budaya Indonesia. Yang ketiga, menurut Ruslan Abdul Ghani. Menurut Ruslan Abdul Ghani, Pancasila itu adalah filsafat dari negara yang terlahir sebagai ideologi kolektif, cita-cita bersama seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. Yang keempat, dari Noto Nagoro. Noto Nagoro mengatakan bahwa filsafat Pancasila memberikan pengetahuan dan pengertian ilmiah mengenai hakikat Pancasila. Menurutnya, secara geologi, kajian Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan untuk mengetahui hakikat dasar sila-sila yang terkandung di dalam Pancasila. Nah, itu dia pengertian dari filsafat Pancasila. Itu diambil dari 5 filsuf ya? Iya. Iya, tadi ada yang Noto Nagoro, ada yang Soekarno, ada yang Soeharto gitu ya. Baik, yang nanti sekiranya kalian yang belum dengar tadi nih bisa disimak lagi di sini ya. Oke, makasih untuk Dela atas penjelasannya. See you again ya nanti ya besok ya Dela. Dadah Dela. Sama-sama Ibnu. Makasih. Nah, untuk materi yang kedua ini kan tadi udah bahas tuh hakikat tentang Pancasila ya. Hakikat Pancasila sebagai filsafat itu kayak gimana. Nah, ya kali itu filsafat itu gak ada sumber-sumbernya gitu kan ya. Oke. Nah, ini beberapa itu aku bakal nyebutin sumber historisnya, sumber yuridisnya, sumber sosiologisnya, dan sumber politisnya.
Nah, ini akan bakal dijelasin nih. Pertama yang sebagai historis Pancasila sebagai sistem filsafat. Ada Alika. Halo Alika, udah masuk? Halo, udah masuk ya? Udah. Jelas kok, jelas. Nah, ini Alika, banyak yang pengen tahu nih. Sebagai historis Pancasila sebagai sistem filsafat tuh gimana ya? Bisa dijelasin nggak? Bisa dong. Jadi sebelum aku jelasin sumber historisnya, pasti kalian penasaran kan apa itu sistem filsafat, maksudnya Pancasila sebagai sistem filsafat tuh gimana gitu kan. Nah, jadi Pancasila pada hakikatnya merupakan sistem filsafat. Maksudnya sistem di sini adalah sebuah kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bekerja sama untuk satu tujuan tertentu. Jadi sila kita kan ada 5 nih Pancasila. Nah, mereka semua tuh saling melengkapi gitu. Kayak aku sama Ibnu, ya nggak? Aduh. Jangan gitu. Iya kayak gitu. Nah, terus aku mau langsung bahas aja nih sumber historisnya dari persilanya. Untuk sila pertama yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Jadi, sejak zaman purbakala hingga pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, masyarakat Nusantara telah melewati ribuan tahun pengaruh agama-agama lokal, yaitu sekitar 14 abad pengaruh Hindu dan Buddha, 7 abad pengaruh Islam, dan 4 abad pengaruh Kristen. Nah, Tuhan telah menyejarah dalam ruang publik Nusantara. Hal ini dapat dibuktikan dengan masih berlangsungnya sistem penyembahan dari berbagai kepercayaan dalam agama-agama yang hidup di Indonesia. Nah, lanjut yang sila kedua yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, nilai-nilai kemanusiaan dalam masyarakat Indonesia itu sudah dilahirkan dari zaman dahulu kala gitu. Nah, Soekarno ini menyebut istilah karakter bangsa Indonesia itu internasionalisme atau perikemanusiaan. Kemanjuran konsepsi internasionalisme yang berwawasan kemanusiaan yang adil dan beradab menemukan ruang pembuktiannya segera setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Berdasarkan rekam jejak perjalanan bangsa Indonesia, tampak jelas bahwa sila kemanusiaan yang adil dan beradab memiliki akar yang kuat dalam historitas kebangsaan Indonesia. Lalu sila yang ketiga itu sila persatuan Indonesia. Kebangsaan Indonesia merefleksikan suatu kesatuan dalam keragaman serta kebaruan dan kesilaman. Indonesia adalah bangsa majemuk paripurna yang menakjubkan karena kemajemukan sosial, kultural, dan teritorial dapat menyatu dalam suatu komunitas politik kebangsaan Indonesia. Indonesia adalah sebuah bangsa besar yang mewadahi warisan peradaban Nusantara dan kerajaan-kerajaan bahari terbesar di bumi. BTW, bentar memori aku habis. Lanjut sila keempat yaitu sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi sejak dahulu kala ini udah ada gitu demokrasi di Indonesia tuh. Kayak waktu zaman kerajaan-kerajaan gitu udah ada demokrasi. Tan Makala itu mengatakan bahwa paham kedaulatan rakyat sebenarnya telah tumbuh di alam kebudayaan Minangkabau. Kekuasaan raja dibatasi oleh ketundukannya pada keadilan dan kepatuhan. Kemudian, Hatta menambahkan ada 2 anasir tradisi demokrasi di Nusantara, yaitu hak untuk mengadakan protes terhadap peraturan raja yang tidak adil dan hak untuk menyingkir dari kekuasaan raja yang tidak disenangi. Oke, bentar, habis lagi memorinya. Oke, lalu yang terakhir itu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Masyarakat adil dan makmur adalah impian kebahagiaan yang telah berkorban ratusan tahun yang lalu. Impian kebahagiaan itu terpahat dalam ungkapan Gemah Ripah Lojinawi Tata Tentrem Kerta Raharja, atau yang dalam Indonesianya itu artinya wilayah dengan kesuburan yang membawa kemakmuran. Sedangkan tata tentrem kerja raharja dapat digambarkan sebagai sebuah wilayah yang tertib, tentram, dan sejahtera. Sekian dari penjelasan dari aku itu. Oke, makasih nih Alika. Nah, tadi kan udah jelas itu ya, historis. Udah dari lama banget Pancasila itu, dari kerajaan dahulu tentang mobilan. Udah jelas kan tadi kan kerajaan zaman dahulu gitu kan, Pancasila itu udah ada gitu. Nah, untuk yang belum paham nanti bisa dicek untuk materinya di bawah. Oke, makasih buat Alika ya buat penjelasannya ya. Bagus banget kok. Udah jelas kan ya ini harusnya. Oke. Lanjut, ini ada sumber yuridis nih. Sumber yuridis aku bakal tanya sama Sanis. Sanis, halo Sanis, sudah masuk Sanis? Sudah, Ibnu. Nah, udah masuk. Bagus. Nih Sanis,
Ini pada tanya nih, sumber Euripides Pancasila sebagai sistem filsafat itu kayak gimana ya? Bisa Oh, dijelasin dong? bagus banget nih pertanyaannya. Oke, tadi Alika udah ngejelasin tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Aku mohon izin jelasin lagi ya, Ibnu. Oke. Oke. Pancasila sebagai sistem filsafat adalah kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bekerja sama antara sila yang satu dengan sila yang lainnya untuk tujuan tertentu. Dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh yang mempunyai beberapa inti sila, nilai, dan landasan yang mendasar. Nah, negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang pemerintahnya berdasarkan hukum. Pancasila sebagai dasar negara merupakan landasan dan sumber dalam membentuk dan menyelenggarakan negara hukum tersebut. Kedudukan pokok Pancasila adalah dasar filsafat negara Republik Indonesia. Secara yuridis, Pancasila sebagai dasar filsafat negara terdapat dalam pembukaan UUD 45 pada alinea keempat, yang mana Pancasila digambarkan sebagai dasar negara, walau di dalam pembukaan UUD 45 tidak dicantumkan nama Pancasila, tetapi secara eksplisit tersampaikan. Nah, selain itu, pembukaan UUD 45 dan ketetapan nomor 20 MPRS tahun 1966 itu menjelaskan bahwa Pancasila sebagai sumber tertib hukum Indonesia yang pada hakikatnya adalah merupakan suatu pandangan hidup, kesadaran, dan cita-cita hukum serta cita-cita moral bangsa Indonesia. Maka dari itu, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum nih, yang mana sebagai petunjuk atau pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara yang meliputi berbagai bidang kehidupan. Pancasila juga sebagai sumber kaidah hukum yang mengatur negara Republik Indonesia, termasuk seluruh unsur-unsurnya, yaitu pemerintahan, wilayah, dan rakyat. Segitu, Ibnu. Oke, makasih ya Sani sudah jelasin. Harusnya udah jelas lah ya. Belum jelas juga, nanti dicek nih di bawah, bisa dilihat lagi. Oke, makasih Bang Sanis buat sistem yuridisnya. Nah, sekarang kita maju nih ke sumber sosiologis. Nih, untuk sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem filsafat, ini aku ada Rani nih. Halo Rani. Halo Ibnu. Hai. Nah, ini pada tanya nih, sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem filsafat itu kayak gimana ya? Bisa tolong jelasin dong. Nah, jadi gini teman-teman, sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem filsafat dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok. Kelompok pertama, masyarakat awam yang memahami Pancasila sebagai sistem filsafat yang sudah dikenal masyarakat Indonesia dalam bentuk pandangan hidup atau way of life, yang bersifat praktis dalam berbagai aspek kehidupan terdapat dalam agama, adat istiadat, dan budaya berbagai suku bangsa di Indonesia. Kemudian, kelompok yang kedua, masyarakat ilmiah akademis yang memahami Pancasila sebagai sistem filsafat dengan teori-teori yang bersifat akademis. Kemudian, Pancasila sebagai sistem filsafat menurut Notonagoro merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Artinya, sila-sila Pancasila merupakan suatu kesatuan utuh yang saling terkait dan saling berhubungan secara koheren. Notonagoro menggambarkan kesatuan dan hubungan sila-sila Pancasila itu dalam bentuk kesatuan dan hubungan hierarkis piramidal dan kesatuan hubungan yang saling mengisi atau saling mengkualifikasi. Nah, kemudian kesatuan dan hubungan sila-sila Pancasila yang hierarkis piramidal digambarkan oleh Notonagoro dengan bentuk piramida yang bertingkat 5. Sila ketuhanan yang Maha Esa berada di puncak piramida, dan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai alas piramida. Rumusan hierarkis piramidal itu dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa menjiwai dan meliputi sila kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kemudian yang sila kemanusiaan yang adil dan beradab dijiwai dan diliputi oleh sila ketuhanan yang Maha Esa, menjiwai dan meliputi sila persatuan Indonesia,
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah sila persatuan Indonesia dijiwai dan diliputi oleh sila ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, menjiwai dan meliputi sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian yang keempat adalah sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dijiwai dan diliputi oleh sila ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, menjiwai dan meliputi, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, yang terakhir, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dijiwai dan diliputi oleh sila ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, jadi itulah sekian dari saya kembalikan ke Ibnu. Oke, kembali lagi di ada jeda teknis sebentar ya. Nah, kita lanjut nih ke sumber politis Pancasila sebagai sistem filsafat. Kita punya kan Zabel di sini. Zabel bakal jelasin nih masalah sumber politis Pancasila sebagai sistem filsafat. Halo Zabel, udah masuk? Halo Ibnu. Halo, Udah masuk halo. suaranya belum? Udah. Sip. Oke, aman. Nah, langsung aja nih Zabel. Jelasin dong masalah sumber politis Pancasila sebagai sistem filsafat. Silakan Zabel. Oke, langsung aja ya kita ke materinya. Jadi, sebagaimana diketahui bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila bersumber dan digali dari local wisdom, budaya, dan pengalaman bangsa Indonesia, termasuk pengalaman dalam berhubungan dengan bangsa-bangsa lain. Nilai-nilai Pancasila, misalnya nilai kerakyatan, dapat ditemukan dalam suasana kehidupan pedesaan yang pola kehidupannya bersama yang bersatu dan demokratis, yang dijiwai oleh semangat kekeluargaan sebagaimana tercermin dalam sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Semangat seperti ini diperlukan dalam mengambil keputusan yang mencerminkan musyawarah. Mungkin cukup sekian penjelasan dari aku. Aku kembalikan ke Muhammad. Oke. Makasih Zabel. Tuh, kalau singkat gini kan harusnya jelas lah ya. Masih belum jelas ya udah silakan nanti lihat deskripsi lagi. Aku sediain buat semuanya, santai aja. Oke? Nah, untuk yang terakhir kali ini kita bakal ketemu sama Najla nih. Halo Najla, udah masuk? Hai Ibnu, udah masuk suaraku? Udah dong, udah. Jelas banget. Nah, ini Najla ini dong, tolong jelasin nih masalah tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat di Indonesia maupun di dunia ini. Silakan. Nah, jadi Oke. dari tadi kan kita udah dengar ya, mulai dari pengertian, sumber-sumber, udah disebutin sama teman-teman yang lain. Nah, sekarang aku di sini bakal ngasih tahu kalian nih, dinamika Pancasila itu kan gak lepas ya dari tantangan itu sendiri. Di sini ada 2 tantangan terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama ada kapitalisme dan kedua ada komunisme. Mulai dari kapitalisme dulu ya. Jadi, salah satu bentuk tantangan kapitalisme terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat ialah lahirnya kebebasan individual secara berlebihan. Kita tahu kalau sesuatu yang berlebihan itu nggak baik. Nah, begitu juga dengan kebebasan individual ini. Kapitalisme itu sendiri yaitu aliran yang meyakini bahwa kebebasan individual pemilik modal untuk mengembangkan usahanya dalam rangka meraih keuntungan sebesar-besarnya merupakan upaya untuk mensejahterakan masyarakat. Nah, kapitalisme ini dapat berdampak negatif loh, seperti adanya monopoli, gaya hidup konsumerisme, dan kurang kerjasama antar sesama masyarakat. Yang kedua, aku bakal jelasin tentang komunisme. Senyatanya nih, komunisme itu adalah musuh terbesar terhadap keteguhan Pancasila sebagai sistem filsafat bagi bangsa Indonesia saat ini. Komunisme adalah sebuah paham yang muncul sebagai reaksi atas perkembangan kapitalisme sebagai produk masyarakat liberal. Komunisme sendiri merupakan aliran yang meyakini bahwa kepemilikan modal dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat secara merata.
kita ketahui bahwa salah satu bentuk tantangan komunisme terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat ialah dominasi negara yang berlebihan sehingga dapat menghilangkan peran rakyat dalam kehidupan bernegara. Nah, itu aja Ibnu, segitu dari aku. Jadi, makasih ya, itu ya yang PKI itu ya, Partai Komunis Indonesia. Akhir bulan September ini ya, peringatan buat PKI itu. Emang komunis itu paling gak cocok itu di Indonesia. Buang jauh-jauh itu ke kelompok komunisme kalian, oke? Oke, ini udah selesai nih. Kalian sekarang udah paham kan bagaimana itu Pancasila sebagai filsafat dalam Indonesia. Nah, dengan begini bakal berakhir dah perjumpaan kita kali ini. Jangan sedih dong, kayak gitu dong. Senyum dulu. Nah, semiling. Oke, cukup aja. Terima kasih buat kalian yang udah menonton, buat kalian yang udah mengertiin, makasih. Buat yang belum jelas nggak apa-apa, aku sediain di deskripsi nanti, bisa kalian dibaca lebih ulang, dipahami benar-benar biar kalian tahu apa itu Pancasila sebagai sistem filsafat. Nah, di sini aku Muhammad Ibnu Bayu Haji sebagai yang mimpin acara ini bakal undur diri dulu. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di YouTubeku. Terima kasih semuanya yang sudah menonton. Terima kasih juga teman-teman yang udah jelasin sampai rinci, sampai jelas banget, tercerahkan. Wah, begitu. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah semuanya. Dadah.